Halo semuanya, sudah pada tahukah dengan alur dari perjalanan dinas video ini? Hanya untuk membantu memberi penjelasan keterangan lengkap dan terperinci, tetap mengacu pada peraturan perjalanan dinas. Apa sih perjalanan dinas itu? Perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas dari perusahaan yang dilakukan dan memenuhi salah satu syarat berikut. Di luar Jabodetabek Punjur. Di dalam Jabodetabek Punjur, melebihi 90 km dari titik nol kantor MIT Taman Berdikari Sentosa Blok B1D, Rawamangun, Jakarta Timur. Rute terpendek, menggunakan moda transportasi mobil. Di Kepulauan Seribu. Di luar Republik Indonesia. Jenis perjalanan dinas. Menurut wilayah. PDDN Perjalanan Dinas Dalam Negeri. PDLN Perjalanan Dinas Luar Negeri. Menurut jenis tugas. Umum, rapat pelatihan workshop seminar loka karya kunjungan kerja pelaksanaan kerja. Khusus. Tugas khusus sesuai arahan Direksi Pemakaman Undangan sehubungan dengan mitra bisnis atau pelanggan. Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kedinasan. Biaya penggantian tersebut bukan tambahan penghasilan. Semua penggantian biaya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas. Komponen biaya perjalanan dinas. 1. Biaya transportasi. 2. Biaya penginapan sesuai plafon. 3. Uang perjalanan dinas. 4. Uang jamuan. Golongan 1-6 menyesuaikan kondisi. 1. Pengajuan SPPD. Perjalanan dinas mengajukan SPPD dengan mengisi form SPPD yang dibantu oleh admin dan atau surat permohonan dinas LN. HRD menerima form SPPD yaitu maksimal H1. HRD menerbitkan SPPD. 2. Pejalan dinas mengajukan bon sementara BS disertai RAB, sesuai no job. BS dan RAB disubmit ke Finance. Kemudian Finance mencairkan ke pejalan dinas. Berikut contoh dokumen RAB. Tiga, pejalan dinas mengajukan pemesanan akomodasi tiket atau hotel ke sekretariat dengan memberi info via email. 1. Informasi akomodasi. 2. Nama lengkap. 3. Nomor AEE. 4. Tanggal lahir. 5. Nomor HP. 6. Email. 4. Pejalan dinas pergi ke lokasi membawa SPPD, bila kondisi memungkinkan ditandatangani oleh customer tetapi. Jika tidak bisa, maka bisa memberi bukti ekuivalen berupa foto timestamp atau laporan kerja. Jika pejalan dinas mengajukan perpanjangan hari, maka wajib dilakukan H1 sebelum pengajuan SPPD pertama berakhir. Contoh, SPPD awal dimulai tanggal 1 Januari hingga 5 Januari. Maka pengajuan form SPPD perpanjangan disubmit tanggal 4 Januari ke HRD. Jika pejalan dinas mengajukan tambahan BS selama perjalanan dinas, maka wajib mengirimkan perincian BS sementara sebagai pertanggungjawaban BS yang telah habis sebelumnya, dilakukan maksimal H+7 setelah tambahan BS dicairkan oleh Finance. Berikut penjelasan perincian perjalanan dinas. Dokumen perincian. 1. Bukti pengeluaran yang sah atau bon atau kwitansi. 2. SPPD asli dan bukti ekuivalen. 3. Formulir perhitungan perjalanan dinas. 4. Rekapitulasi biaya perjalanan dinas. 5. Daftar nominatif jika ada jamuan. 6. Printout tiket pulang pergi. 7.
7. Voucher hotel. Pengeluaran wajib dibuktikan dengan adanya bon asli atau kwitansi sah. Jika tidak ada, maka menggunakan kwitansi yang dibuat secara manual, diberi catatan atau kontak vendor, dan disetujui oleh atasan. Perhatian! Jamuan harus menuliskan nama-nama yang ikut dalam jamuan tersebut dan melampirkan bon nominatif. Bagi fasilitas kendaraan karyawan, penggantian biaya transport wajib melampirkan foto kilometer awal dan kilometer akhir. Bagi fasilitas kendaraan direksi melampirkan bon pembelian bahan bakar atau charge listrik. Biaya material di bawah kewenangan PNL dan biaya lain-lain yang bukan berhubungan personil di bawah kewenangan FIN. Perhatian! Bukti ekuivalen sah SPPD bisa berupa foto stamp atau laporan kerja. Kwitansi rental yang harus diganti secara manual tetap wajib ada nama rental dan nomor HP dari rental tersebut. Pengeluaran tol atau parkir menggunakan e-money atau flash bisa dengan print out riwayat transaksi yang ditandai sebagai biaya perjalanan dinas dan dit atasan. PDLN terdapat subsidi baju keperluan khusus, baju dingin atau jas formal berlaku salah satu saja, sebesar 1,5 juta berlaku 5 tahun. Sharing room akan berlaku pada kondisi PDDN golongan 5-8 pergi lebih dari 1 orang dan 1 gender. PDLN golongan 5-8 kepentingan internal atau tidak membawa customer. PDLN golongan 2-4 kepentingan internal atau tidak membawa customer atau ketersediaan hotel di atas rata-rata $500 Amerika. Pastikan semua berkasnya lengkap dan telah ditandatanganinya. Kemudian serahkan semua berkas ke HRD untuk diproses lebih lanjut ke finance. Seluruh proses cek dokumen bisa di-track di server 192.168.41.222 administrasi tracking perincian UPD. Jika hasil perincian terdapat kelebihan biaya, maka finance akan meminta karyawan melakukan pengembalian dana. Jika hasil perincian terdapat kekurangan biaya, maka finance akan mengganti kekurangan biaya ke karyawan. Proses penyelesaian ini dilakukan dalam 5 hari kerja. Terima kasih.